Masih di CNN Indonesia Connected, menyusul permintaan Presiden Joko Widodo soal penurunan harga tes swab PCR, hari ini Kementerian Kesehatan menetapkan batas tarif tertinggi untuk PCR, yakni sebesar Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, kemudian Rp525.000 di luar Pulau Jawa dan Bali. Lalu sebenarnya, apakah angka ini sudah cukup adil untuk masyarakat? Sementara di sisi lain, apakah angka ini sudah sesuai dengan biaya operasional dari tes swab yang ada di klinik dan juga rumah sakit? Kita akan bahas bersama dengan dua orang narasumber saya yang luar biasa. Ini dia Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Ibu Lia Gardenia Partakusuma, dan juga anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Bapak Sudar Yatmo. Selamat malam Bapak Ibu, sehat? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Sudaryatmo bergabung melalui Zoom, kemudian Ibu Lia juga sudah bergabung melalui sambungan telepon ya. Bu Lia, saya akan ke Bu Lia dulu. Melihat adanya penurunan harga, sudah diumumkan tadi Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, sementara untuk di luar Jawa Bali Rp525.000. Respon Persi seperti apa ini Bu? Ya, teman-teman kami di laboratorium rumah sakit memang menanyakan, ini bagaimana nih gitu, karena otomatis kami ya biasanya menunjukkan harga PCR ini adalah untuk yang mandiri kan ya, untuk PCR mandiri dan sesuai dengan tarif yang kita susun dan sudah disepakati sebelumnya dengan Kementerian Kesehatan, yaitu harga tertinggi Rp900.000. Dan itu juga sudah tergantung pada komponen-komponennya. Nah, untuk PCR ini kan bukan hanya reagensia, tapi juga ada bahan habis pakai, ada alat pelindung diri, ada beberapa ini lagi lah, atau ruangan-ruangan yang khusus yang memang dibutuhkan untuk adanya hasil PCR yang bermutu. Jadi prinsipnya kami yakin bahwa kewenangan menurunkan harga ini ada di pemerintah. Bila pemerintah bisa menurunkan harga beli dari barang-barang tersebut, tentu kami dengan senang hati atau kami akan menyesuaikan lah dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, satu lagi yang saya ingin sampaikan, ini adalah PCR mandiri ya. Karena PCR itu kan ada juga digunakan untuk tracing. Tracing selama ini gratis, jadi tidak ada pembayaran kepada masyarakat yang dilakukan tracing, atau misalnya ada satu yang positif kemudian dilakukan pemeriksaan PCR kan oleh puskesmas ataupun oleh diambil sampelnya oleh Babinsa atau para relawan lainnya, maka dikirim ke rumah sakit atau ke lab pemerintah, itu tidak ada pembayaran gitu. Jadi harus dibedakan bahwa yang disebutkan ini adalah untuk mandiri, dan kita mesti lihat tujuannya apa nih mandiri sekarang. Apakah itu untuk perjalanan, apakah itu untuk hal-hal lain begitu ya. Jadi kami intinya akan menurut saja kepada pemerintah sepanjang memang harga beli juga bisa diatur, termasuk reagen dan alat-alatnya. Oke, baik Bu Lia, berarti selama ini jika penggunaan PCR untuk tracing, itu berarti biayanya kan dibebankan kepada pemerintah begitu ya Bu ya? Tagihannya masuk ke pemerintah. Oke, kita bicara soal komponen-komponen yang ada dalam PCR yang tadi Ibu sebutkan, yang itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana harga jual yang ada. Kalau sejauh ini sebenarnya sudah masuk belum komponen harga itu untuk kemudian jika harga jualnya itu seperti yang baru ditentukan, sekitar 400 sampai 500.000? Kalau harganya kita beli dengan harga yang sebelumnya ya, kalau memang itu harga lama ya mungkin sih tidak masuk ya harganya ya, karena otomatis harga ini tidak sekian gitu. Kan bukan hanya reagen saja gitu, jadi banyak harga lain. Nah, kalau memang diharuskan sekarang ya mungkin itu yang laboratorium perlu ada penyesuaian ya, sebetulnya ya penyesuaian ya begitu. Karena kan harga-harga yang kami beli, yang dibeli oleh rumah sakit, oleh laboratorium adalah harga-harga lama semuanya. Tapi dan kalau itu untuk sudah dirundingkan sebelumnya juga oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Bu Lia, tapi kalau sejauh ini sebenarnya penyediaan dari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk tes PCR itu kita produksi sendiri ataukah ada impor juga Bu? Itu yang kemudian mempengaruhi harga? Ya kan produk PCR ini kenapa mahal ya, berbeda dengan di India, karena
pada umumnya barang-barang ini adalah barang-barang dari luar. Oke. Baik itu reagen, baik itu peralatannya, baik itu komponen-komponen lainnya, itu kebanyakan dari luar negeri. Mungkin bedanya itulah kalau kita bandingkan dengan India, India itu kebanyakan mereka sudah produksi sendiri. Nah, mungkin kalau kita juga punya produk dalam negeri yang mutunya baik dan sudah diuji dengan hasil yang artinya disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa ini bisa dipakai, ya tentu kita juga akan terbantu juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia. Artinya bagaimanapun juga Persi ini akan dan seluruh rumah sakit serta klinik-klinik ini nantinya akan ikut ya aturan dari pemerintah meskipun memang harus ada penyesuaian di perjalanannya. Saya akan ke Pak Sudaryatmo. Bapak, kita sama-sama lihat bahwa harga PCR-nya sudah diturunkan oleh pemerintah. Kalau dari YLKI sendiri melihat kondisi ini seperti apa? Terima kasih. Jadi yang pertama itu kalau dari sisi konsumen itu adalah kita mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa harga PCR itu, tes PCR itu harga yang wajar, harga yang fair. Fair itu menurut YLKI tidak patokan level angka berapa, tapi dari beberapa komponen struktur cost tadi itu sebenarnya tadi marginnya pemerintah itu harus memastikan bahwa marginnya mengambil margin yang wajar gitu loh, yang wajar itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, pasca pemerintah ini juga begini, kita minta pemerintah untuk membuka akses poin pengaduan. Jadi kalau masyarakat menemukan klinik atau laboratorium yang memasang harga di atas yang ditentukan pemerintah, kemana sih mengadu kan gitu. Dan dalam pandangan lembaga konsumen tidak hanya mengadu, aduan itu mestinya di follow up dalam bentuk kenapa sebuah klinik itu mengenakan tarif di atas ketentuan pemerintah gitu loh. Jadi apakah memang tadi sebenarnya fokusnya menurut saya bukan ke harga tapi marginnya gitu loh. Okay. Jadi harga yang mahal itu karena menjadi masalah ketika rumah sakit atau klinik itu mengambil margin yang eksesif, yang terlalu besar, itu jadi masalah. Cuma ini yang kita harus dengar dari rumah sakit juga gitu loh. Jadi penjelasan kenapa harganya mahal itu juga harus didengar juga gitu loh. Oke. Begitu. Baik, karena kita sama-sama tahu ya Pak Sudaryatmo di tengah kondisi Indonesia yang pastinya juga dinamis sekali. Kemudian daya beli dari masyarakat ini juga berbeda-beda ya Pak ya. Ini yang harus jadi perhatian dari sisi konsumen. Ya, jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen, faktor geografis itu juga menentukan. Jadi kalau kita lihat komponen struktur cost-nya itu kan pertama dari sisi reagen dan peralatannya. Dan kalau peralatannya impor itu pasti ada komponen pajak. Kemudian yang kedua adalah biaya personil. Biaya personil itu ada tenaga medis yang mengambil sampelnya, kemudian ada dokter yang melakukan otorisasi hasil dari PCR tadi. Kemudian yang ketiga margin tadi ya, margin ini yang harus dikontrol, yang harus diatur sebenarnya. Sama kalau itu dalam konteks luar Jawa itu ya biaya transportasi itu pasti ada komponen tambahan. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya bagi masyarakat adalah hanya harga PCR itu pada komponen yang mana? Menjadi masalah kalau komponen yang besar itu ada di margin gitu loh. Pemerintah harus memastikan bahwa tengah situasi pandemi seperti ini adalah tidak etis mengambil margin yang terlalu besar untuk tes PCR, even itu mandiri kan kira-kira gitu. Langsung akan dijawab oleh Bu Lia. Bu Lia boleh langsung dijawab pertanyaan dari Pak Sudaryatmo tadi. Sebenarnya yang menjadi komponen besar hingga harganya itu juga tinggi, apa tuh Bu? Apakah kemudian marginnya yang diambil oleh rumah sakit atau justru seperti yang tadi Bu Lia sebutkan bahwa memang reagen-reagennya itu juga impor, jadi mau nggak mau memang harus tinggi harganya. Silakan Bu Lia. Ya, jadi ini sebenarnya telah kita bicarakan juga dengan Kementerian Kesehatan dan ini sudah di satu-satu gitu ya, diurai begitu ya, dari mulai harga reagen, kemudian harga alat, karena ini kan harus ada alat yang mengerjakan, kan menggunakan alat kan, bukan hanya reagen saja.
ada alatnya, kemudian juga itu tadi saya bilang untuk pelengkapnya. Kemudian ini dikerjakan dalam satu ruangan khusus yang nggak bisa sembarangan gitu ya, harus ada negative pressure, kemudian ada safety cabinet, dan ini sekitar kurang lebih 60 sampai lebih saya 60% itu adalah untuk kos tambahan yang harus dipenuhi. Jadi kalau saya lihat itu mungkin sekitar 80% itu sudah dipakai untuk kebutuhan reagen, alat-alat, kemudian SDM, kemudian APD. Gitu. Jadi sebetulnya marginnya itu tidak besar marginnya. Nah, ada kalanya yang saya lihat itu adalah kenapa masyarakat ini sebetulnya masyarakat itu tidak perlu menggunakan PCR berlebih kan? Karena yang diminta PCR itu mungkin agak sering kalau masyarakat itu mau bepergian sebetulnya. Ya kan? Sebenarnya untuk diagnosa dirinya gitu, kalau memang dia mau mengikuti aturan yang ada, dia bisa melakukan itu di pemerintah, apakah misalnya di puskesmas dan sebagainya, itu kan tidak harganya juga tidak seperti itu. Nah itu yang saya pikir, saya setuju dengan Pak Jatmiko bahwa yang harus kita lihat adalah kewajaran dari margin. Saya setuju juga kalau memang ada konsumen yang merasa bahwa itu sudah berlebihan gitu, mengajukan laporan begitu bahwa ini tidak wajar misalnya. Nah ada satu lagi masalah waktu. Jadi kan ini PCR itu kan ada dua, ada yang waktunya memang dikerjakan secara konvensional sehingga akan membutuhkan 5-6 jam satu kali running. Kemudian ada juga yang sito atau 1 jam selesai. Nah ini dengan menggunakan alat yang lain, dengan reagen pun itu bisa mencapai hampir 1 juta ya, 900 ribuan lah per tesnya. Nah itu dengan harga segitu ya kita bisa bayangkan berapa sih sebenarnya marginnya gitu yang digunakan. Jadi kami beberapa waktu yang lalu sudah negosiasi dengan Kementerian Kesehatan dan betul-betul harga itu sudah kami lihatkan gitu. Nah jadi kalau memang ingin diturunkan, yaitu salah satunya adalah bagaimana semua harga reagensia, peralatan, bahan habis pakai itu semua diturunkan. Itu pasti bisa. Sepanjang pemerintah yang menurunkan harga tersebut, tidak usah pakai pajak misalnya semuanya. Jadi itu pasti akan bisa menurunkan harga. Oke, berarti perlu ada penentuan harga juga dari pemerintah terkait dengan komponen-komponen untuk PCR ini. Karena jadi pertanyaan nih Bu, kenapa kok harganya bisa turun padahal tesnya sama saja gitu. Nah itu tadi sudah dijawab ya langsung oleh Bu Lia. Ada beberapa komponen-komponen yang memang jadi perhatian. Dan satu lagi gini, kalau misalnya pemerintah kan sekarang juga kita melakukan tracing kan juga tidak bayar atau harga itu memang lebih murah. Karena apa? Belinya kan banyak jumlahnya. Jumlah banyak dibeli itu akan menjadi lebih murah otomatis ya. Harga itu hukum pasar lah. Jadi makin banyak dibeli, tentu harga itu semakin murah. Nah sementara kalau rumah sakit atau laboratorium pada umumnya kan mereka membelinya dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Bisa jadi harga itu menjadi harga standar saja begitu. Oke baik, saya akan ke Bapak Sudaryatmo. Bapak melihat kondisi seperti saat ini pasti jadi pertanyaan juga, kenapa harga PCR-nya bisa turun, kenapa nggak dari dulu gitu, pasti pertanyaan konsumen seperti itu. Nah, ke depannya apa kemudian saran-saran yang diajukan YLKI terhadap penentuan harga PCR ini agar bisa benar-benar dimanfaatkan secara baik begitu bagi konsumen dan penentuan harganya bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Silakan Pak. Ya, pertama juga pemerintah perlu menegaskan tentang kebutuhan tes PCR. Jadi kalau tes PCR itu untuk kebutuhan tracing dan mandatory testing itu kan ditanggung pemerintah. Kemudian pemerintah juga menentukan aktivitas-aktivitas apa sih yang harus dibutuhkan tes PCR dan itu ditanggung masyarakat. Menurut saya ini harus clear. Yang kedua itu kaitannya dengan harga ini memang sensitif, tapi menurut saya memang jadi konsumen berhak mendapat harga yang wajar dan mungkin tidak ada patokan angkanya ya. Jadi kalau patokan angka ini juga di lapangan itu juga berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tapi memastikan bahwa dari harga yang dibayar konsumen, yang dibayar masyarakat itu pemerintah memastikan bahwa itu harga pada level yang wajar. Jadi dihindari adanya mencari excessive margin di balik tes PCR itu yang harus dipastikan pemerintah. Sama ya itu tadi
akses poin pengaduan. Jadi kalau masyarakat merasa harga PCN-nya terlalu mahal, kemana sih masyarakat bisa mengadu? Dan YLKI berpendapat bahwa dalam konteks harga yang wajar ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu mestinya bisa intervensi untuk memastikan ada dugaan nggak di dalam penentuan harga PCR itu praktek persaingan usaha tidak sehat. Kan, gitu. Oke, baik. Perlu ada pengawasan lebih lanjut lagi ya Pak ya, agar bersama-sama konsumen ini bisa terlindungi hak-haknya. Terima kasih banyak Bapak Sudaryatmo dan juga Ibu Lia sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam.